Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bu Ira selaku guru agama Islam, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang hendaknya bijak saat bermedia sosial. Islam bukan agama yang anti perubahan, namun demikian memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita sebaiknya memposisikan media sosial tak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Medsos sebagai wasilah, bukan gaya. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan untuk memasak, dan merugikan bila dipakai untuk melukai orang lain. Begitu pula media sosial, dalam dirinya terkandung potensi positif tapi sekaligus negatif. Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari, tidak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita jumpai media sosial menjadi ajang pamer atau ria amal kebaikan, usaha mencari citra kesolehan di mata masyarakat. Dari sini kita secara tidak langsung menggeser maksud ibadah yang semestinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri. Medsos juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, aliran, pandangan politik, dan sejenisnya. Tak jarang medsos disesaki debat kusir yang saling menjatuhkan, gibah, fitnah, berita bohong, hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru. Hanya berbekal jari tangan dan pikiran keruh, dalam sekejam kita sudah membuat mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka tangan dan lisan. Hadis riwayat Bukhari berpesan, Muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya baik dengan lisan dan tangannya. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kolom atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kolom dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan medsos yang memiliki peran sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap medsos termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik sebagaimana hadis di atas. Sebagai wasilah, medsos juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal baik. Melalui medsos, seorang dengan mudah bersilaturahim dengan orang lain yang di dunia nyata terkendala jarak geografis. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas dan dengan mudah. Kita dengan mudah membagikan informasi, misalnya soal cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, atau wawasan bermanfaat lainnya, sehingga menjadikan media sosial sebagai media syiar yang memberi pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan. Rahmatan lil alamin. Surat Al-Maidah ayat 35 menyebutkan, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaqu illahil wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Wasilah dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya mencakup berbagai jalan, mekanisme, atau sarana yang bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika medsos adalah wasilah, maka gayanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, fungsi
positif media sosial tersebut bisa maksimal kita realisasikan ketika kitalah yang benar-benar menguasai, bukan dikuasai. Medsos hanya menjadi elemen sekunder bagi aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya mendorong kita untuk terperosok pada perbuatan sia-sia atau bahkan merugikan. Melalui ceramah ini bisa disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sikap dalam merespon kehadiran medsos. Pertama, menyadari betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah, perantaran, atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dengan medsos itu sendiri, melainkan pada apa tujuan pokok penggunaan perangkat dunia maya ini. Kedua, menjadikannya sebagai sarana yang tidak hanya baik tapi juga bermanfaat, tak menimbulkan kemudaratan pada pihak lain melalui media sosial adalah sesuatu yang baik. Tapi akan lebih baik bila medsos memberikan faedah bagi orang lain lewat konten-konten yang kita suguhkan. Bukankah khairunas anfauhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain? Semoga kita semua teguh dalam iman dan Islam, sehingga mampu mendudukkan diri secara proporsional dan menebar kemanfaat bagi manusia dan alam sekitar.